Selamat pagi anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya hari ini. Ya. Selamat pagi dan semoga kalian dalam keadaan bahagia semuanya. Amin. Hari ini siapa yang tidak ada? Ada semua Pak. Ada semua ya. Pak. Tapi saya nggak lihat Gali, kemana Gali ya? Lagi itu Pak, Olimpiade. Oh ini Pak. Yunus Pak, izin Pak Yunus. Yunus izin. Yunus izin Pak. Ya. Oke. Kita di kelas 11A ini kebetulan Bapak hari ini akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sedikit kemarin ya. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa di pertemuan selanjutnya adalah tentang cerpen ya, betul. Nah, tapi sebelum kita mulai mungkin agar kita lebih fokus dan bisa bermanfaat yang kita pelajarinya, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Akbar biasa kalau mimpin doa dulu. Sebelum baca, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Akbar ya. Pak. Oke, ngomong-ngomong soal cerpen, cerita pendek. Ngomong-ngomong soal cerpen, pasti kalian semua sudah tahu ya apa itu cerpen? Atau belum? Lupa Pak. Tahu Pak, Tahu apa itu cerpen? cerita pendek. Ya, cerita Pendek. pendek. Itu adalah akronim dari cerita pendek. Itu yang jadilah cerpen. Itu kebiasaan orang Indonesia ya, segala-segalanya itu sering disingkat. Kadang manggil orang juga namanya panjang, kali ada sinambilan panggil wah. Ya. Jadi orang Indonesia itu banyaknya suka yang simpel-simpel. Seperti halnya cerpen, cerita pendek. Ceritanya tentang apa kira-kira cerpen itu? Ada yang tahu? Lupa. Apapun ketika diceritakan maka itu dinamakan cerita. Nah, ketika ceritanya hanya berlalu sebentar saja, itulah yang dinamakan cerita pendek. Kalau ceritanya panjang apa namanya? Novel Pak. Cerpen Pak. Novel atau drama. Ya, bisa berseri-seri. Ya, itu penting. Oke, tapi pertama, Bapak ini menyampaikan dulu tujuan kita sekarang ini. Karena cerpen itu jangkauannya atau cakupannya luas ya, tapi pada pembelajaran kali ini kita akan membatasi tentang unsur-unsur cerpen ya, dan juga manfaat dari unsur-unsurnya itu sendiri. Oke, setiap benda, setiap sesuatu itu pasti terbentuk oleh unsur-unsur. Seperti halnya cerpen. Tubuh kita saja ada unsur-unsurnya ya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada rambut, ada mata dan sebagainya. Begitu juga cerpen. Nah, cerpen juga memiliki unsur. Ya, coba Pak Dira, udah tahu belum unsur cerpen apa saja? Cerita Pak. Unsurnya? Lupa. Pak. Oke. Ya. Kalau Neng Paulina? Bapak, Yang pada saya tahu Pak. Unsur cerpen apa saja? Udah tahu atau belum? Belum Pak. Belum? Oke, kalau belum ada yang tahu, Soalnya belum diajarkan Pak. oke, siap. Unsur cerpen yang pertama itu ada dua ya. Ada unsur intrinsik ya. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik ya. Nah, pada kesempatan ini pertemuan kita hanya akan membahas yang ini, unsur intrinsik. Jadi batasi sampai sini. Oke. Nah, sekarang udah tahu kan ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Siapa yang udah paham apa itu unsur intrinsik? Belum juga? Belum. Oke. Kan kalian kelas 11 ya? Harusnya udah tahu dong. Atau lupa ya? Itu Pak dosen berikutnya nggak pada masuk Pak. Oh, sebelumnya gurunya jangan masuk. Nggak masuk Pak. Udah kesadaran sekali Pak. Oke, kalau gitu kita bahas sekarang biar kalian jadi tahu. Unsur intrinsik. Tadi kalau unsur itu kan pembentuk ya. Pembentuk. Jadi, nah intrinsik itu apa?
Intrinsik itu berasal dari bahasa Yunani. Intrinsecure tulisannya ya. Bahasa Yunani intrinsecure yang artinya di dalam. Kebaca nggak tulisan Bapak? Baca Pak. Oke ya, Bapak tulisannya bagus soalnya ya. Oke, jadi intrinsik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya di dalam. Artinya berarti unsur intrinsik dari cerpen itu adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Jadi ada unsur yang berasal dari dalam cerita, ada juga unsur yang berasal dari luar. Ini ekstra, udah jelas. X, kalau X itu berarti luar atau bekas. Ya, ini ekstrinsik, berarti di bagian luar. Tapi kita tidak akan membahas ini. Kita akan membahas unsur intrinsik. Oke, apa saja unsur intrinsiknya? Ada yang sudah tahu? Belum. Tapi ini sebelum berlanjut, Aduh ngantuk banget. wah, kalau yang ngantuk boleh ceritakan kenapa ngantuk. Bosan Pak, bosan. Oh, bosan. Berarti gini, ya, supaya kita tidak bosan, ya. Kita buat sebuah cerita bersambung, ya. Contoh, Bapak mulai nanti dari sini muter menyambutkan, melanjutkan, ya. Bisa mulai? Bisa. Kita membuat cerita, ya, cerita pendek hanya untuk bertujuh orang ini. Oke. Pada suatu hari hiduplah seorang kakek di sebuah perkampungan kecil. Lanjut, apa? Kemudian kakek berangkat ke kebun. Lanjut, Alina, ada Pak? Oh, ada kebun kakek tersebut terpeleset akhirnya. Oke, lanjut. Kemudian kakek itu ditolong oleh tetangganya yang sedang menanam jagung. Lanjut. Aduh. Oke. Tetangga itu membawa kakek ke rumah sakit. Menghubungi Pak Kades. Oke. Lanjut. Setelah itu Pak Kades datang akan membawa seterama. PKS. Apa sih kita tiga anak? Kenapa gitu? Oke, lanjut, Alina. Dan si Pak Kades itu mengobati dan diobati si mengabari keluarganya. Dan akhirnya Kakek itu selamat. oke. Barusan kita telah membuat sebuah cerita secara berjamaah, ya, atau estafet ya. Nah, unsur intrinsik dari sebuah cerita tersebut, oke. Yang pertama ada apa dalam cerita tersebut? Ada apa di dalam cerita tadi? Tokoh. Ada tokoh, bagus ya, kemudian ya. Terima kasih Pak. Oke. Terus dong. Unsur intrinsik yang pertama ada tokoh. Siapa tokohnya tadi? Kakek. Ada kakek, Petani. dan petani. Ada lagi? Pak Kades. Kades. Kemudian selain tokoh, unsur apa lagi? Makasih Pak. Alur. Ya? Makasih Pak. Lokasi. Pak. Tema. Ya. Pak. Tema ya. Lanjut. Ada unsur apa lagi setelah ini? Tokoh, tema, tadi Paulina ya. Paulina menyebutkan ada alur. Apa alur itu, Paulina? Alur itu Naon nih? rangkaian peristiwa Rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. yang membentuk jalannya Cerita. Bagus, terima kasih ya Paulina ya. Luar biasa nih. Ini harus melihat ke Paulina dong, aktif ya. Ardila, kamu jangan tidur. Jangan ngumpil juga. Terima kasih. Apa tadi Paulina alur itu? Alur cerita yang Rangkaian Peristiwa. yang Peristiwa. membentuk jalannya cerita. Oke, rangkaian peristiwa ya, simpelnya ya. Itu. Dan yang kemudian ada apa lagi unsur intrinsik itu? Yang paling dalam, yaitu Amanah. amanah. Nah ini
Kenapa sih orang bercerita? Kalau pengen tahu tujuannya untuk ini. Setiap orang ngomong, setiap orang cerita itu pasti tujuannya untuk menyampaikan amanat. Contoh aja kalau kalian curhat, pasti pengen nyampain amanat sesuatu, betul ya? Jadi intinya sebetulnya dari sebuah cerita yang paling penting itu amanat. Ya, walaupun ditaruh di posisi keempat dari unsur intensi ini. Apa amanat? Sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis cerita atau pengarang cerita, pembaca cerita kepada si pembaca atau pendengar. Kevin kan Pak? Itu ya. Pak. Kevin jangan lama aja, Pin. Ada Pak. Ya. Jadi amanat itu adalah Pesan yang ingin disampaikan. yang ingin disampaikan. Nah, tulisannya pokoknya paling bagus. Ya. Ya betul Pak. Oke, sampai sini kira-kira paham unsur-unsur intrinsik tentang cerpen? Paham ya? Ya. Bapak udah jelasin begitu jelas. Kalau kurang paham berarti agak-agak gimana ya? Oke. Saya benar Pak. Nah, kita sudah mempelajari unsur ini. Silakan, barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, boleh. Ya, sebelum kita ke tes, ya. Betul. Nanti akan Bapak tes dulu, ya. Jadi sebelum Bapak tes, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya tentang cerpen dan unsur intrinsik, silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup. Cukup, berarti udah siap ya, Bapak tes ya? Ya. Oke, kalau udah siap, silakan catat pertanyaannya. Siapa? Bapak. Ya, Tulis Pak. tulis dong. Satu. Ya. Tuh. Dua. Ya. Saya Pak, sudah baru Pak. Dilarang masuk. Dalam unsur intrinsik ya, ada berapa komponen? Jelaskan semua komponennya. Tuh ya. Ya. Nah, karena waktunya sudah habis, nanti kalian kerjakan saja. Pertemuan berikutnya kita sebelum membahas unsur ekstrinsik, kita ulas dulu yang tugas kalian tadi. Alhamdulillah. Oke, itu saja dari Bapak ya. Maaf barangkali ada kesalahan dan terima kasih. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi